Persebaya akhirnya berhasil mencetak kemenangan setelah 4 pertandingan tanpa hasil menang ya. Dan ini Persiraja Banda Aceh juga kembali mengalami kekalahan. Jadi saya akan mereview aja sesuai apa yang saya dapatkan dari pertandingan tadi, karena saya menonton pertandingannya dari awal hingga akhir. Di babak pertama, Persebaya dan Persiraja Banda Aceh ini bermain cukup baik ya. Cara melakukan penyerangannya dari Persebaya Surabaya ini akan saya bahas juga di babak pertama. Dan untuk Persiraja Banda Aceh, seperti lanjutan preview kemarin, bahwa di sini saya sangat apresiasi bahwa pelatih dari Persiraja Banda Aceh berani bermain terbuka. Ya, saya melihat di babak pertama itu sebelum Jeffrey Rizky mengalami cedera di kaki, bagaimana Persiraja Banda Aceh berapa kali melakukan serangan ya, tekanan kepada pertahanan Persebaya Surabaya. Jadi apresiasi saya bahwa Persiraja Banda Aceh berani bermain terbuka, nggak bermain defensif ya di babak pertama. Dan Persebaya Surabaya boleh dikatakan banyak melakukan tekanan juga, variasi serangan dari lini tengah, lini sayap. Tapi yang menjadi sorotan saya bahwa di sini kan Marukawa nggak bermain ya. Jadi di kiri ada Bruno, di kanan ada Supriyadi, dan di depan Samsul Arif. Nah, Bruno ini yang saya lihat di pertandingan kali ini mungkin lagi perform yang kurang baik atau bagaimana, tapi nggak ada yang melakukan intercept gitu loh ke area dalam pertahanan Persiraja Banda Aceh. Jadi Bruno ini selalu bermain tuh melebar, nggak berusaha membawa bola ini masuk lebih ke dalam lagi ke area pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Dan kalian bisa lihat di menit ke 35 itu Reva mencoba melakukan intercept ya, Revaldi dari back kirinya Persebaya Surabaya sampai ingin melakukan intercept, tapi memang pelanggaran ya. Tapi itu dari situ bertanda bahwa memang pemain dari sayap kirinya Persebaya Surabaya ada Bruno ini nggak banyak melakukan intercept. Sampai kalau kalian lihat di babak pertama, Samsul Arif ikut membantu sampai ke kiri ya. Dan penampilan dari Supriyadi walaupun menggantikan posisi Marukawa, menurut saya Supriyadi bermain sangat baik di pertandingan kali ini. Karena setiap Supriyadi membawa bola itu selalu berusaha membawa bola ini ke area dalam dari Persiraja Banda Aceh agar nggak bermain terbuka terus. Jadi di babak pertama walaupun Persebaya Surabaya lebih banyak yang melakukan tekanan, terutama pada menit ke 30 ke atas ya, menit 30 ke atas ini Persebaya Surabaya sudah mulai lebih banyak melakukan tekanan ke area pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Nah, ini Supriyadi ini lebih bermain untuk masuk atau membawa bola ini masuk ke dalam area pertahanan dari Persiraja ketimbang dari Bruno. Dan di babak pertama serangan paling banyak dilakukan oleh Persebaya Surabaya didominasi dari sebelah kiri. Jadi di babak pertama ya peluang dari Persebaya Surabaya itu di babak pertama yaitu hanya ada satu saja, yaitu dari Supriyadi yang melakukan shoot lalu ketangkis. Sisanya ya tidak ada sama sekali. Ya, selama 45 menit babak pertama yang persentasenya gol yang tinggi gitu ya dari Persebaya Surabaya hanya satu, yaitu dari Supriyadi yang berada di sayap kanan. Lalu untuk Persiraja Banda Aceh di babak pertama dengan bermain terbuka, melakukan penyerangan yang terbuka, ini ada dua peluang. Yang pertama dari Jeffrey Rizky ya melakukan shoot, tapi memang tendangannya masih terlalu lemah dan juga goal kick. Lalu yang kedua menit 25, 3 menit setelah itu Akul ya melakukan shoot tapi juga masih goal kick. Artinya bahwa Persiraja Banda Aceh ini dengan bermain terbuka, variasi serangannya lebih terlihat lagi dari Zaza, lalu ada Bruno Tilba ya yang bermain, lebih terlihat lagi cara permainannya. Dan mungkin seharusnya lebih bagusnya memang bermain di depan ya ketimbang di sayap kiri, karena di babak pertama memang nggak terlihat Zarza ini di sayap kiri melakukan intercept berapa kali gagal, karena Zarza sebenarnya nggak memiliki kecepatan yang cukup tinggi, tapi untuk skill dan kontrol bola untuk dijadikan pemain depan ya sangat terlihat ya. Nanti kita masuk ke babak kedua lebih jelasnya lagi. Oke, jadi babak pertama sudah selesai keunggulan 0-0 ya. Lalu masuklah kita ke babak kedua. Di sini Persebaya Surabaya tidak ada perubahan yang saya lihat untuk strateginya ya, formasinya tidak ada perubahan. Tapi yang menjadi sorotan saya, Persiraja Banda Aceh justru di babak kedua lebih bermain defensif dan kembali lagi hanya mengandalkan serangan balik. Dan di babak kedua selama 45 menit Persiraja Banda Aceh hanya melakukan satu peluang, yaitu dari Zarza di menit ke 45 yang shootnya ini goal kick. Itu aja, sisanya nggak ada peluang yang sama sekali terjadi gol gitu loh, peluang gol. Karena bermain defensif dan mengandalkan serangan balik, nggak seperti di babak pertama yang berani bermain terbuka.
Dengan seperti itu Persebaya Surabaya banyak mendominasi di lini tengahnya. Berapa kali pemain tengah Persebaya Surabaya berhasil masuk ke area lini tengah dari Persiraja Banda Aceh, walaupun banyak juga pelanggaran yang tercipta. Dan di sini Coach Aji sangat luar biasanya mengerti bahwa Bruno ini berapa kali nggak melakukan intercept ke dalam, jadi nggak membawa bola ini ke dalam loh, ke area pertahanan Persiraja Banda Aceh. Jadi Bruno ini dijadikan atau berapa kali terlihat menggantikan posisi Marcelino ya, berapa kali Marcelino di kiri, Bruno lebih masuk ke dalam. Karena yang saya lihat perbedaannya ketika Marukawa bermain ya, menggantikan Supriyadi, perbedaannya bahwa Marukawa ini berani melakukan intercept dan membawa bola ke area penaltinya Persiraja Banda Aceh. Kalau Bruno ini enggak. Jadi ya posisi dari Bruno di situ-situ terus gitu loh. Enggak pernah berusaha untuk mencari kreativitas agar bola ini bagaimana caranya masuk ke area pertahanan Persiraja Banda Aceh. Jadi bolanya ini di luar terus yang saya lihat ketika Bruno membawa bola. Ini perbedaannya dengan Marukawa. Dan ini harus ada evaluasi juga untuk Bruno, karena kita tahu bahwa seperti Supriyadi pun juga bermain sudah cukup baik di babak pertama ketimbang dari Bruno, ini menurut pendapat saya. Dan pada menit ke 60 yaitu ya Supriyadi kembali lagi melakukan intercept ke dalam area kotak penalti dan akhirnya terjadi penalti ya yang di kakinya kena ya oleh kiper dari Persiraja Banda Aceh dan Bruno mencetak gol ya. Jadi keberhasilan Bruno mencetak gol atau dari penalti ini adalah proses dari Supriyadi yang berhasil melakukan intercept ke dalam. Maka dari itu saya katakan jika Bruno nggak banyak mengevaluasi dirinya ya untuk melihat Coach Aji ini lebih senang untuk pemain sayapnya masuk, saya kira nggak lama Bruno bisa tergantikan posisinya oleh pemain sayap lainnya seperti Supriyadi yang penampilannya menurut saya ya, walaupun jam terbangnya mungkin belum terlalu tinggi, tapi tinggal dikasih jam terbang yang tinggi, saya kira sangat baik Supriyadi ini. Melakukan interceptnya dapat, sprintnya dapat, kontrol bolanya juga dapat. Ya, walaupun Supriyadi akhirnya diganti ya karena cedera yang dilanggar oleh kiper dari Persiraja, Marukawa bermain. Dan ketika Marukawa bermain, lebih terlihat lagi variasi serangan dari Persebaya Surabaya di lini tengah, lini kanan. Lini kirinya justru nggak terlihat. Ya, dan Valport juga akhirnya main menggantikan Samsul Arif. Juga nggak terlihat juga di sisi kirinya Persebaya Surabaya yang saya lihat ya cara melakukan penyerangannya. Tetap di lini kanan Marukawa, lalu sebenarnya penampilan dari Adi menurut saya cukup baik ya di sayap kanannya Persebaya Surabaya, dan itu banyak sekali membantu serangan juga seperti sebelah kiri ya Revaldi juga bermain bagus. Jadi untuk Persiraja Banda Aceh yang saya sayangkan adalah ketika masih 0-0 justru di babak kedua bermain bertahan dan kembali lagi mengandalkan serangan balik. Itu yang saya sayangkan. Mungkin kalau bermain terbuka seperti babak pertama itu terlihat bagaimana permainan dari Persebaya Surabaya itu banyak yang nggak bisa mengalir juga loh bolanya jika Persiraja Banda Aceh melakukan pressing sampai ke depan seperti di babak pertama. Tapi ya ini kembali lagi ke pelatih, kenapa di babak kedua justru lebih bermain cenderung bertahan dan mengandalkan serangan balik kembali. Ketika Persebaya Surabaya unggul 1-0, Persiraja Banda Aceh mencoba keluar, ya seperti nggak ada peluang juga dari Persiraja Banda Aceh. Jadi menurut saya ya untuk kedepannya jika Persiraja Banda Aceh memang dari pelatihnya berani lagi untuk bermain terbuka dari menit awal hingga akhir pertandingan, ya mungkin variasi serangan dari Persiraja Banda Aceh akan lebih terlihat lagi. Seperti babak pertama ini lawan Persebaya Surabaya terlihat peluangnya juga lebih ada ketimbang di babak kedua yang monoton sekali cara permainannya, passing banyak yang salah, nggak sampai, long ball-nya juga banyak yang nggak sampai juga, Zarza juga berapa kali nggak bisa berkutik karena temannya berjauhan juga, ya. Jadi dengan keunggulan 0-0 artinya kan Persiraja Banda Aceh masih ada chance 50-50 dengan Persebaya Surabaya untuk mencetak gol lebih dulu. Jangan tertinggal dulu baru bermain ngotot untuk Persiraja Banda Aceh, itu yang saya maksud, ya. Jadi untuk Persebaya Surabaya evaluasinya saya lihat hanya untuk di Bruno, bagaimana Bruno harus lebih berani lagi untuk masuk ke dalam, karena di pertandingan kali ini yang sangat terlihat bermain intercept ke dalam itu Samsul Arif ya dari kiri kebanyakan justru, lalu ada Marcelino juga yang beberapa kali melakukan intercept, Supriyadi juga jelas itu, Supriyadi pemain yang saya suka di pertandingan kali ini, dan juga Marukawa ya yang menggantikan Supriyadi juga bermain bagus, dan juga standing applause buat permainan dari Rahmat Irianto ya, dan juga
Nur Hidayat di sektor TM yang cukup baik ya, karena Persebaya Surabaya memainkan 2 TM lah kalau boleh dikatakan, dan Marcelino dijadikan pemain tengah yang cenderung menyerang. Jadi ini sangat berhasil. Dan lanjutan preview kemarin, Persebaya Surabaya di babak kedua tidak bermain tempo pelan sampai akhir pertandingan, benar-benar ingin mencetak gol lagi, nge-push ya. Gak ada yang namanya seperti kemarin-kemarin Persebaya Surabaya biasanya sudah unggul lebih bermain safe. Ini enggak, sampai akhir menit bahkan ya. Gol itu kan tercipta pada menit 60 ya, penalti itu. Jadi ada waktu 30 menit Persebaya Surabaya sama sekali nggak memperlambat tempo. Jadi benar-benar bermain sesuai ciri khasnya gitu ya Persebaya Surabaya. Jadi ya ini cukup baik ya untuk Coach Aji. Lalu ya Persiraja Banda Aceh evaluasinya harus mempertahankan cara permainan terbuka, karena ini kan Persiraja Banda Aceh butuh kemenangan, kecuali kalau sudah aman ya posisinya. Tapi kan ini harus keluar dari zona degradasi. Jadi harus berani ya memainkan permainan terbuka. Seperti di babak pertama lah, saya melihat itu bagaimana Persiraja Banda Aceh bisa mengimbangi Persebaya Surabaya loh di babak pertama. Tapi justru di babak kedua, strategi dari Persiraja Banda Aceh yang saya lihat lebih bermain defensif, karena setengah lapangan ke belakang saat bertahan. Gak seperti di babak pertama, benar-benar pressing permainan dari pemain-pemain dari Persiraja Banda Aceh berani untuk keluar untuk mempressing permainan dari Persebaya Surabaya. Jadi itu aja review yang aku bisa berikan kepada kalian. Selamat untuk Persebaya Surabaya, kalian mendapatkan 3 poin untuk Bonek Mania. Jadi untuk Persiraja Banda Aceh tetap semangat, evaluasinya berani bermain terbuka untuk pelatih dari Persiraja Banda Aceh. Itu aja, nanti sampai ketemu di preview dan prediksi skor untuk Persebaya Surabaya dan Persiraja Banda Aceh. See you.